Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah pada hari ini, Minggu 20 September 2020, bertepatan dengan bulan misi di GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul. Ibadah masih kita laksanakan secara online, karena kita masih ada dalam masa pembatasan sosial berskala besar transisi untuk mencegah pandemi COVID-19. Tema ibadah pada hari ini adalah diutus untuk menjalankan misi Tuhan dengan sukacita. Adapun firman akan diambil dari Filipi yang pertama, ayat 12 sampai 30. Dan pelayan firman pada hari ini adalah Saudara Joshua Bernando. Pengisi pujian, Ibu Tini Agustini dan SMP BPK Penabur, Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa warta yang perlu kami tekankan sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan September ini kita memasuki bulan misi dengan tema Ini Aku, Utuslah Aku yang terambil dari Yesaya 6 ayat yang ke-8. Di masa sulit dan kompleks selama pandemi COVID, misi Allah bagi dunia masih relevan dan berlaku dengan pola yang sama. Melihat, mendengar, dan mengalami tantangan yang ada di dalam masyarakat dan jemaat. Bersediakah kita dipanggil untuk pergi untuk Tuhan? Selama bulan September atau bulan misi ini, kita akan menggumuli tema-tema terkait dengan misi Tuhan secara pribadi, keluarga, dan gereja, khususnya di tengah pandemi COVID ini. Warta yang kedua, persidangan Majelis Jemaat bulan September akan dilaksanakan secara online pada hari ini, Minggu 20 September 2020, pada pukul 13.00. Warta yang ketiga, Universitas Kristen Krida Wacana menerima pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun akademik 2021-2022. Info tentang penerimaan mahasiswa baru UKRIDA dapat dibaca pada flyer berikut ini. Demikianlah penekanan warta jemaat Minggu 20 September 2020. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat elektronik yang dikirimkan kepada jemaat masing-masing. Terima kasih atas perhatian. Umat, mari kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum ibadah dimulai, umat dipersilahkan untuk mempersiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Umat kekasih Tuhan, kita diundang untuk menghadap hadirat-Nya dengan penuh sukacita. Untuk memasyurkan nama-Nya, bersyukur atas keselamatan yang daripadanya. Mari bersyukur kepadanya, karena kita telah dipilih oleh-Nya untuk menjadi pelaku firman-Nya. Mari penuhi undangan-Nya yang akan meneguhkan kita menjalankan misinya dan komitmen kita untuk melayani Dia dan sesama. Bersukacitalah kita bersama dalam perhimpunan menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar, berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Saudara sekalian, mari dengan sukacita kita melandasi kebaktian kita pada pagi hari ini dengan kesadaran bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya.
Tuhan beserta saudara sekalian. Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus, dalam suratnya kepada jemaat Filipi pasal pertama ayat yang ke-21, Paulus berkata demikian, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Melalui perkataannya itu, Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus melayani dengan penuh sukacita, karena hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita harus berpegang pada komitmen yang sejati, yaitu hidup bagi Kristus, hidup yang memberi buah. Bagaimana motivasi dan sukacita kita dalam melayani Tuhan? Adakah kita melayaninya dengan senang, dengan sepenuh hati dan tidak menganggapnya sebagai beban? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami karena seringkali kami tidak menyadari bahwa kami adalah umat tebusan-Mu yang telah diselamatkan untuk menjalankan misi Tuhan dengan penuh sukacita. Kami seringkali mengeluh tentang hidup dan menganggap pelayanan kami adalah beban. Ya Tuhan, ampunilah kami yang egois, yang tidak melayani-Mu dengan benar. Ingatlah kami akan kemurahan-Mu, akan keadilan-Mu, akan kasih-Mu, betapa Engkau menyayangi kami,
betapa Engkau telah setia dan sabar terhadap kami. Kuatkanlah dan mampukanlah kami untuk menjalankan misimu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita dengan bangkit berdiri. Kita yang telah mengakui, menyesali kesalahan dan dosa kita diberikan oleh Tuhan berita anugerah yang diambil dari Mazmur pasal 145 ayat 8 sampai dengan 9 yang berbunyi demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Di dalam Kristus kita telah diampuni. Umat Tuhan, dalam sukacita pengampunan, mari bersama kita menundukkan diri untuk mempersilahkan Tuhan memperdengarkan suaranya. Bersama kita pujikan suaramu, ku dengar. Suaramu dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri. Kau hapusai dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Mari berdoa. Roh Kudus yang Maha Kasih, penghibur hati kami. Pada saat ini kami ingin mendengarkan, merenungkan firman-Mu, dan kami akan melakukan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, Engkau yang membantu kami untuk boleh memahami dan juga melakukannya. Berikan kami semangat, berikan kami api yang berkobar-kobar di dalam hati kami, agar kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Ini kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Berikan hamba lidah untuk menyampaikan firman-Mu, agar firman yang hamba sampaikan baik dan benar. Ini segala permohonan kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan
bacaan firman kita pada pagi hari ini yang diambil dari Filipi pasalnya yang pertama ayat 12 sampai dengan 26. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan 26. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali padamu. Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkannya, menyimpan dalam hati, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Silakan duduk, saudara sekalian. Sukacita, tentu itu yang kita ingin miliki ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia. Namun saudara sekalian, ya kita seringkali mengalami sungut-sungut, keluh kesah, dan itu menghambat pelayanan kita. Hari ini saudara, kita mau belajar bagaimana untuk melayani Tuhan, menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia dengan sukacita. Mari kita cermati bacaan kita. Bacaan kita dari 1 Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 26. Ini kita bisa temukan Paulus membagikan pengalamannya selama di dalam penjara, bagaimana ia mengalami keterbatasan-keterbatasan yang ada. Saudara, di dalam bacaan kita di Filipi 1 tidak kita temukan apa alasan Paulus di penjara, bagaimana kondisi Paulus. Tapi kita bisa temukan di Kisah Para Rasul ayat 28 pasal 28 ayat 17 sampai dengan 30, Saudara. Di situ kita bisa baca, kita temukan apa sih alasan Paulus ditangkap. Paulus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara karena ia mewartakan kabar keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi tidak menyukainya dan Paulus dijebloskan ke dalam penjara.
Tidak hanya itu saudara sekalian, Paulus dijatuhi hukuman mati. Oleh sebab itu Paulus menaikkan banding kepada pihak pemerintahan Romawi. Ia dibawa dari Yerusalem ke Roma untuk diadili lebih lanjut. Ya, bandingnya itu diproses. Sementara bandingnya diproses, Paulus ditahan di sebuah rumah di daerah Roma dengan dijaga ketat oleh prajurit Romawi. Jadi ia adalah tahanan rumah di sana. Saudara sekalian, dengan gambaran demikian kita dapat semakin memahami bagaimana kondisi Paulus dan apa yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi dan kita sekalian. Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus memberikan kesaksian sekalipun ia di dalam penjara tadi dengan keterbatasan yang ada, tidak menyenangkan, tapi ia tetap menjalankan misi Tuhan. Ia tidak mandek, ia tidak berhenti, ia terus menjalankan misi Tuhan. Bukan dengan sungut-sungut, tapi dengan sukacita. Apa kuncinya? Kita temukan di sini saudara sekalian 2 poin yang Paulus sampaikan. Ayat 12 sampai dengan 17 Paulus mengajak menjelaskan mengenai motivasi melayani. Dan ayat 18 sampai dengan 26 Paulus mengajak untuk melihat bagaimana untuk berfokus kepada Kristus dan juga membangun relasi dengan Allah. Mari kita cermati satu-satu. Motivasi seperti apa yang Paulus miliki? Saudara, kita bisa langsung temukan di ayat 12. Apa motivasi Paulus untuk melayani Tuhan? Motivasi Paulus adalah, di sini ia katakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudara sekalian, kemajuan Injil. Ini adalah motivasi Paulus. Ini adalah tugas yang Paulus pegang. Semangat Paulus didasari karena ia ingin mewartakan Injil, mewartakan keselamatan, kasih Allah kepada dunia. Dan ini saudara sekalian, ini jadi motivasi yang kuat. Di ayat 12 sampai dengan 14, Paulus menggambarkan kesaksiannya bagaimana kondisinya di penjara. Sekalipun ia di penjara, ia tetap berkarya, membagikan firman Tuhan bagi jemaat-jemaat. Dan di ayat 14, Paulus menggambarkan bagaimana jemaat-jemaat terus bertumbuh. Jemaat seperti Galatia yang terus bertumbuh sekalipun mengalami persekusi, kondisi jemaat perdana, jemaat awal yang kira-kira sama di berbagai macam daerah. Kita temukan di Kisah Para Rasul, di Ibrani misalnya. Mereka mengalami persekusi. Mereka disiksa, dikejar-kejar karena mereka percaya Kristus. Tapi demikian Paulus katakan mereka tidak berhenti. Itu tidak membuat mereka berhenti bertumbuh, malah semakin besar dan semakin besar. Di sini Paulus juga mengatakan, memberikan contoh bahwa itu juga yang ia alami. Sekalipun ia di penjara, sekalipun ia memiliki keterbatasan-keterbatasan yang ada, firman Tuhan, Injil, kasih itu bisa terus ia bagikan. Jadi tidak ada belenggu yang bisa menahan ketika Injil, kasih yang ingin mereka bagikan, yang ingin Paulus bagikan. Paulus ingin menjelaskan, memberikan semangat kepada jemaat Filipi agar mereka tidak patah arah, patah semangat dan hilang arah. Paulus mengajak untuk berfokus kepada motivasi. Apa motivasi melayani? Saudara sekalian, motivasi Paulus begitu besar. Motivasi Paulus begitu kuat. Sehingga ketika banyak orang di dalam penjara kehilangan arah, banyak orang putus asa ketika
kondisi yang ada tidak memungkinkan, tidak demikian dengan Paulus. Paulus memiliki motivasi yang absolut, besar. Firman Allah dan kasih Allah yang ingin ia bagikan. Oleh sebab itu ia tidak berhenti. Ketika ia dipenjara, ia ditahan, ia tidak berhenti mewartakan firman Tuhan, kabar keselamatan. Bahkan saudara sekalian, Paulus melihat hal ini sebagai peluang agar Injil boleh terus dibagikan semakin besar lagi, semakin luas lagi. Dan kita lihat saudara sekalian di ayat 15 sampai dengan 17, bagaimana reaksi Paulus ketika ada pewarta-pewarta Injil lainnya yang mewartakan Injil dengan dengki, dengan kepentingan dirinya sendiri. Paulus tidak ingin memperdebatkannya. Ini dilanjutkan juga di ayat 18. Paulus tidak ingin memperdebatkannya. Karena ia sadar, Kristus yang dibagikan, sudah. Paulus tidak ingin mementingkan dirinya sendiri. Paulus ingin melihat dan menunjukkan kasih. Itu pewartaannya, itu motivasinya. Saudara sekalian, di dalam kehidupan pelayanan kita, tentu kita menemukan berbagai macam penjara, berbagai macam tantangan, rintangan yang membuat kita patah semangat, menyerah untuk melayani. Rintangan itu bisa dari luar, bisa kondisi yang ada, seperti kondisi saat ini, pandemi, bencana alam dan lain sebagainya, tapi juga dari dalam. Semangat kita, pergumulan yang ada mungkin membuat kita patah semangat. Bahkan itu adalah yang utama biasanya membuat seseorang mundur dari pelayanan. Saudara sekalian, hari ini Tuhan melalui surat yang Paulus tuliskan kepada jemaat Filipi mengingatkan kita apa motivasi kita melayani. Apa motivasi kita yang kita miliki untuk melayani. Kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Kristus, motivasi kita haruslah seperti yang Paulus miliki. Motivasi kita adalah firman Tuhan, Injil, keselamatan, kasih Allah. Oleh sebab itu, kondisi apapun, pergumulan apapun yang kita alami tidak menghentikan kita, tidak membuat kita mundur dari pelayanan kita. Bahkan seperti Paulus, tantangan itu dilihat sebagai kesempatan memberitakan Injil lebih lagi, dan lebih lagi. Menyatakan kasih Allah sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang ada, terhadap kondisi yang ada? Ini adalah refleksi atau cerminan apa yang kita percayai, apa yang kita imani, apa motif kita, apa tujuan kita. Seperti Paulus, saudara sekalian, kita diajak untuk mendemonstrasikan iman kita. Kita sekalipun di tengah kondisi yang sulit, di tengah kondisi yang tidak nyaman, tidak memungkinkan bahkan, kita lihat kita diajak untuk terus melayani Allah dengan sukacita. Kenapa? Karena sekalipun situasi yang ingin kita ubah itu tidak kunjung berubah, atau kita merasa gagal, maka paling tidak kita mengalami pertumbuhan iman. Atau juga seperti yang Paulus lakukan. Ketika ia terbatas untuk melakukan misi secara langsung, ia membagikan sukacitanya kepada banyak orang, kepada jemaat-jemaat. Dan itu membuat jemaat semakin bersemangat. Banyak orang semakin bersemangat dan menjadi berkat. Saudara sekalian, inilah panggilan kita untuk melayani dengan sukacita. Pertama kali kita perlu membangun
kesadaran apa motivasi kita. Motivasi kita sebagai murid-murid Kristus, pelaku firman Tuhan, ya keselamatan, firman Tuhan, Injil, kasih yang perlu kita bagikan. Ini jadi motivasi utama kita yang absolut, yang besar, sehingga ini tidak digoyahkan. Saudara, mari kita cermati bagian yang kedua. Ayat 18 sampai dengan 26. Di sini kita dapat menemukan bagaimana Paulus sungguh-sungguh berfokus kepada Kristus. Kita dapat temukan berulang kali Paulus berbicara tentang Kristus, Kristus, dan Kristus. Di dalam setiap ayat kita temukan ia menyatakan Kristus di dalamnya. Saudara, di ayat 19 sampai dengan 20, Paulus menggambarkan bagaimana sekalipun saat itu dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapannya, apa keputusan penghakiman yang akan ia terima, apakah ia akan dihukum mati, atau ia dipenjara seumur hidup, atau ia disiksa dan lain sebagainya, bebas, ia tidak tahu. Tapi yang ia tahu, ia sudah menerima keselamatan. Dan keselamatan itu, keselamatan yang sejati, keselamatan yang sempurna yang ia sudah terima. Oleh sebab itu saudara, di ayat 21, ia dengan tegas, dengan yakin ia katakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ia tidak lagi gentar menghadapi kematian. Ia tidak lagi gentar menghadapi apapun yang ada di hadapannya. Karena ia akan menjalaninya dengan sukacita, dengan keyakinan. Karena ia tahu yang ia layani adalah Kristus. Yang ia layani adalah Tuhan. Maka apapun yang ada di hadapannya, ia tahu bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan akan membimbing dia. Karena kembali lagi, ia berfokus kepada Kristus. Dan yang ia layani adalah Tuhan sendiri. Di ayat 22 sampai dengan 24, saudara sekalian, ia menyatakan kesiapannya. Apapun pelayanan yang harus ia lakukan, ia siap. Sekalipun ia harus mati, ia siap dan ia tetap bersuka cita. Kenapa? Karena ia tahu ketika ia mati meninggalkan dunia ini, ia kembali bersekutu dengan Kristus. Atau sekalipun ketika ia harus hidup, ia melayani, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tadi motifnya ia tahu. Ia ditugaskan misinya untuk mewartakan Injil. Sehingga apapun yang terjadi ia siap. Apapun yang akan terjadi ia siap melakukannya. Dan dengan sukacita ia terus ingin mengajak jemaat Filipi untuk terus maju di dalam Kristus, bertumbuh di dalam iman. Saudara sekalian, ini tidak akan terjadi ketika Paulus tidak mengenal Kristus. Paulus tidak mengenal siapa yang ia layani. Ia sungguh mengenal, ia dekat dengan siapa yang ia layani. Saudara, bacaan leksionari kita hari ini juga diambil dari Yunus pasal 3 ayat 10 sampai dengan Yunus pasal 4 ayat 11. Menarik kalau kita cermati kisah tersebut, saudara sekalian. Di situ dikisahkan bagaimana Yunus marah dan kecewa kepada Tuhan ketika Tuhan menyelamatkan Niniwe dari penghukuman. Ya kita tahu kisah Yunus. Ia datang ke Niniwe untuk membawa berita bahwa mereka akan dihukum. Tapi kemudian Tuhan mengundurkan niatnya, mengurungkan niatnya untuk menghukum Niniwe. Dan ini membuat Yunus marah. Saudara sekalian, ini respon yang berbeda kalau kita bisa lihat
Yunus dengan Paulus. Paulus dengan kondisi yang tidak menyenangkan di dalam penjara dengan keterbatasan yang ada, ia tetap bersuka cita melayani. Tapi apa yang terjadi dengan Yunus? Ia marah, ia kecewa dengan Tuhan karena baginya Tuhan tidak sejalan dengan apa yang ia mau, apa yang ia rasakan. Yunus tidak dapat melihat kasih Tuhan. Selanjutnya di bacaan tersebut kita dapat temukan bagaimana Yunus ditegur Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa kasih-Nya itu tidak terbatas. Ini yang membedakan saudara sekalian. Ketika Paulus berfokus kepada Tuhan dan mau membangun relasinya dengan Tuhan, maka ia melihat dengan perspektif Allah, perspektif ilahi. Ia tidak lagi bersungut-sungut, ia tidak lagi marah, sekalipun tadi kita temukan ia menghadapi para pewarta Injil yang dengan dengki, dengan egois dan lain sebagainya. Ia tidak marah karena di hatinya ia merasakan kasih, karena ia sungguh dekat dengan Allah. Maka ia melakukan pelayanannya dengan sukacita. Saudara sekalian, ini adalah kunci kedua yang kita miliki, yang Paulus ingin tunjukkan, ingin ajarkan kepada jemaat Filipi dan juga kita sekalian, yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Saudara, kita perlu berfokus kepada Allah dan juga membangun relasi kita dengan Allah. Kenapa? Sudah jelas, ketika kita mewartakan Injil, mewartakan kasih Allah, maka bagaimana tidak kita berfokus kepada yang memberikan perintah. Dan ketika kita menyadari kita ingin bersukacita dalam pelayanan, siapa sesungguhnya sumber sukacita kita yang sejati? Ya, tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan. Saudara, oleh sebab itu kita diminta untuk membangun relasi kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Allah. Karena kita tahu sumber sukacita kita yang sejati adalah dari Allah saja. Saudara, ini yang mau kita pelajari bersama. Untuk melayani, menjalankan misi Tuhan dengan sukacita, pertama kita perlu ingat apa motivasi kita. Sebagai murid-murid Kristus, maka motivasi kita satu: mewartakan Injil, mewartakan keselamatan, mewartakan kasih Allah di tengah-tengah dunia. Itu yang menjadi dasar pelayanan kita, yang kuat, yang kokoh, sehingga berbagai macam rintangan, berbagai macam kondisi yang ada tidak menyurutkan kita untuk melayani, tapi semakin membuat kita melihat sebuah kesempatan untuk melayani, membagikan kasih Injil sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah dunia. Yang kedua, saudara sekalian, kita perlu berfokus kepada Allah. Karena Allah, Tuhan yang memberikan kita tugas, yang memampukan kita melakukan pelayanan ini. Dan kita juga perlu membangun relasi dengan Tuhan, karena Tuhan sang sumber sukacita. Saudara sekalian, saya ingat sebuah frasa, do your best, God do the rest. Ketika kita mau melayani, mari kita layani Tuhan, lakukan misi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan kita. Seperti yang Paulus lakukan. Motivasi yang benar, relasi yang baik dan benar dengan Tuhan, maka sukacita itu akan kita rasakan. Sekalipun kondisi tidak memungkinkan, sekalipun kondisi yang sulit, kita bisa melakukannya dengan sukacita. Tuhan yang memampukan kita dan melengkapi kita sekalian.
Jemaat, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Lihat Tuhan berkarya di bumi Indonesia, rencana dan rancangannya sempurna. BPK penabur hadir dan bersyukur, rayakan kemurahannya. Lihat Tuhan beserta dalam
Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati, menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, hari ini kami kembali belajar untuk melihat motivasi kami, motivasi pelayanan kami, untuk melihat bagaimana relasi kami dengan Engkau. Bapa, kami percaya pelayanan kami di tengah dunia tidak akan sia-sia, dan Tuhan yang akan menolong kami untuk terus memiliki sukacita di dalam hati kami. Tuhan, ingatkan kami selalu, motivasi kami, ingatkan kami untuk terus membangun relasi kami dengan Engkau, karena Engkaulah sumber sukacita yang sejati. Kami ingin terus melakukan pelayanan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, karena kami sadar kami sudah Engkau selamatkan, kami sudah Engkau berikan damai sejahtera. Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa untuk kesiapan ibadah, persiapan persekutuan, pembinaan, dan lain sebagainya yang diselenggarakan di gereja kami, GKI Bogor Baru dan juga Posma Jemaat Sentul, Bapak. Kami ingin menyerahkan segala kegiatan gereja kami, segala pelayanan yang kami lakukan, kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terutama Bapak, kami rindu agar setiap pelayan yang ada boleh melayani dengan sukacita, dengan hati penuh gembira, agar firman-Mu nyata, kasih-Mu nyata di tengah-tengah gereja kami. Bapak, kami ingin juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar setiap pemimpin bangsa kami boleh memilih, boleh mengambil keputusan yang terbaik, yang mementingkan kehidupan banyak orang, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, seluruh tanah air Indonesia. Mereka boleh membuat keputusan yang terbaik, Bapak. Terutama kami ingin berdoa untuk kota kami, kota Bogor, agar Bogor boleh menjadi contoh bagi kota-kota lain, terutama ketika menghadapi pandemi. Kami boleh semakin pulih dari pandemi ini. Bapak, kami ingin juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang kami ingat sedang dalam kondisi yang sakit. Kami ingin berdoa untuk Bapak Adi Halim, Ibu Hilda, Ibu Haryani, Ibu Sujadi, Ibu Payem, Ibu Hartati, Ibu Anastasia. Dan kami ingin bersukacita Bapak, karena Engkau telah menyembuhkan, memulihkan rekan-rekan kami. Kami ingin terus berdoa bagi mereka. Kami ingin berdoa bagi Oma Siboro, Bapak Paul Margono, Bapak Andreas, yang sudah Engkau pulihkan. Bapak, terima kasih. Kami ingin terus berdoa agar mereka boleh pulih seperti sedia kala. Mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala, dan melayani dengan lebih lagi. Untuk rekan-rekan kami yang sakit, Bapak, kami juga percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan mereka. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan penyertaan-Mu. Bapa, banyak perkara, banyak pergumulan di dalam hati kami. Kami tahu Tuhan yang mendengarkan, dan kami tahu, kami percaya Tuhan yang membawa sukacita ke dalam hati kami. Kini dengan rasa sukacita kami ingin menyerahkan segala permohonan, segala doa kami dengan menyatukannya di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, bersyukurlah dan bersukacitalah, karena kemurahan dan berkat Tuhan selalu menyertai kita. Persembahkanlah dengan benar apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita akan menyampaikan persembahan kepada Tuhan dengan didasari nat persembahan yang diambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik. Aku hendak memasurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja setelah kita dapat beribadah di gedung gereja, atau juga dengan mentransfernya ke rekening bank BCA atas nama GKI Bogor Baru. Sekarang kita akan menyanyikan Sekarang Beri Syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anaknya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Jemaat, mari bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, ajar kami untuk bersyukur dan bersukacita dalam hidup kami. Mampukan kami agar dapat mempersembahkan hidup kami untuk senantiasa melayani-Mu. Saat ini kami bawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Berkat yang terus Engkau curahkan kepada kami, kiranya Engkau sendiri yang akan menyucikan agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati majelis jemaat yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil untuk melayani dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan berat hati. Kita dipanggil untuk melayani dengan sukacita. Saudara, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan saja yang melengkapi kita. Mari kita sambut dengan nyanyian KJ 338, Marilah, Marilah, Hai Saudara. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemunduran. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Saudara, mari kita pergi dimanapun kita diutus. Di dalam setiap ladang pelayanan kita,
dengan tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi yang melakukan misi Kristus di tengah-tengah dunia. Terpujilah Allah. Mari kita pergi dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita sukacita dan damai sejahtera. Haleluya.